Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen, kita jumpa lagi. Vulkanisir. Apa yang ada di dalam benak Anda kalau saya sebut vulkanisir? Tentunya tidak jauh dan tidak bukan adalah ban bus atau ban truk yang sering kita lihat tempelan vulkanisir di jalan raya, di jalan tol, itu terkelupas dari rodanya. Dan itu sangat membahayakan. Kenapa? Mungkin quality control ataupun SOP-nya pabrik dari vulkanisir ban bus atau ban truk tidak secanggih apa yang disebut dengan vulkanisir ban pesawat. Kali ini saya akan bicara tentang vulkanisir ban pesawat. Mungkin Anda tidak percaya kalau ternyata ban pesawat itu juga vulkanisir. Seperti apa? Yuk, kita bahas bersama. All Indonesian Airlines, they use recap or retread atau vulkanisir. Tentunya ada persyaratan, ada SOP-nya, dan pabriknya pun tidak ada di Indonesia. Kalau ban truk atau ban bus, di mana-mana ada pabriknya di Indonesia. Tapi mutunya tidak secanggih, tidak seaman yang ada di dalam ban pesawat vulkanisir itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ban pesawat yang vulkanisir, tentunya ada persyaratan. Persyaratannya apa? Ban yang akan divulkanisir itu tentunya awalnya dari ban baru. Ban baru disebut juga R0. R itu singkatan dari recap atau retread. Vulkanisir. Kalau dia masih 0, artinya ban itu masih baru. Pada saat dia dipakai, ban itu akan gundul. Dan setelah ban itu gundul, dipakai pada saat touchdown atau direm, dia akan terkikis, lama-kelamaan akan terkikis. Sedikit atau banyaknya kikisan tersebut akan menjalar kemana-mana. Dan disinilah persyaratan ban pesawat yang mau di-retread. Kikisannya itu atau scratch-nya itu tidak boleh panjang ataupun banyak, apalagi sampai kelihatan benangnya atau kawatnya. Kalau dia sudah terlihat sedikit terkupas, maka ban itu akan dicopot, dikirim ke pabriknya untuk di-retread atau di-recap atau divulkanisir. Vulkanisir itu tidak ada di Indonesia untuk ban pesawat, dikirim ke Thailand atau ke Hong Kong, yang mana mereka dua itulah yang menjadi kepercayaan dari semua airline untuk memvulkanisir ban pesawatnya. Kenapa harus ada satu titik saja dan tidak boleh ada dua titik? Dulu, waktu saya masih 2, 3, 40 tahun lalu terbang di airline yang lama, itu dalam satu kuadran 360 derajat roda, dalam satu kuadran berarti 90 derajat. Kalau sudah ada dua spot robekan atau scratch, maka ban itu harus diganti. Namun terakhir waktu saya terbang ini, baru satu sobekan, belum sampai terlihat benangnya, itu sudah dicopot. Kenapa? Itu adalah suatu persyaratan di mana pada saat dia cuma satu scratch atau satu sobekan, itu sudah cukup untuk bisa ditempel lagi dengan lapisan ban, yang mana kalau sampai dia dalam scratch-nya ataupun ada dua, dikhawatirkan ada bubble atau ada udara, sehingga pada saat ditempel lemnya itu tidak merata di permukaan. Maka dari itu persyaratannya harus cuma satu scratch saja. Pada saat dikirim ke pabrik untuk di-retread, maka akan ada tulisan di bannya, yaitu R1
seperti yang ada di foto, R2, R3, maksimum antara R3 atau R4 tergantung dari merek ban. Ada Bridgestone, ada Goodyear, tergantung dari quality dari ban itu sendiri. Namun biasanya hanya R3 yang recommended untuk di retread. Setelah R3 selesai, tidak boleh di vulkanisir lagi. Dan ternyata bukan cuma di Indonesia yang menggunakan retread atau vulkanisir. Di luar negeri pun juga ada. Namun tidak semua airline di luar negeri menggunakan vulkanisir bannya, karena mereka menganggap vulkanisir itu berbahaya. Dan sebagian airline di Singapura ataupun di United Arab Emirates atau di Timur Tengah, mereka menggunakan ban vulkanisir itu hanya untuk pesawat kargo saja. Karena dikhawatirkan kalau pesawat penumpang, mereka khawatir, mereka takut terjadi insiden atau eksiden. Sebenarnya itu aman semuanya, karena sudah melalui SOP, suatu quality control yang sempurna. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi kalau vulkanisir itu dikhawatirkan atau berbahaya. Tidak, karena sampai detik ini tidak pernah ada terjadi masalah bannya itu lepas lapisan vulkanisirnya yang akan mengganggu, membahayakan penerbangan itu sendiri. Aman. Cuma kalau untuk airline asing, mereka merasa udahlah, beli aja yang baru, nggak perlu di retread ataupun di vulkanisir karena dikhawatirkan berbahaya. Jadi kalau seorang pilot asli ya, tidak semua pilot mengetahui kalau bannya itu adalah vulkanisir. Karena mereka sebagian banyak yang belum tahu. Kalau Anda mau melihat pada saat pre-flight check, coba dilihat di rodanya itu, atau tanya kepada teknik, ban ini sudah berapa kali vulkanisir? Ada tulisannya R1, R2, atau R3. Itu tandanya sudah sekian kali di vulkanisir. Anda boleh lihat. Oh ya, untuk Boeing 747 yang boleh di retread hanyalah ban nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yaitu di bagian belakang. Yang bagian left hand main wheel atau right hand main wheel itu mereka tidak berani untuk menggunakan retread. Yang hanya digunakan adalah ban bagian belakangnya saja. Ya, ini mungkin dinilai dari segi safety-nya juga, bahwa ban di belakang itu banyak sekali. Jadi yang bisa di retread adalah yang di bagian belakangnya saja. Oke, mudah-mudahan bagi Anda yang orang non-aviation bisa menambah wawasan atau pengetahuan Anda mengenai ban pesawat. Ternyata bisa loh di vulkanisir, bukan cuma bus atau truk saja. Dan bagi para pilot, terutama pada young generation, ini akan menambah wawasan Anda untuk mengetahui bahwa ternyata ban pesawat yang Anda gunakan itu adalah ban vulkanisir. Baik, semoga ini menambah wawasan untuk Anda, menjadi ilmu pengetahuan juga untuk Anda, dan semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video akan datang. Adios amigo.